Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana ya ibadiyya khairan basyiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqq basyiran wa nzira. Wa da'iyan ilal haqq bidznihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan juga rekan-rekan yang kami sayangi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Pandu dan Andra Jara Batwipa, Rehan Andrevani, dan juga Rida Yustin Yuda Ditya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi kelompok kami, yaitu muamalah, pernikahan, dan waris. Next slide. Pokok bahasan pada kali ini yang pertama yaitu muamalah. Pengertian muamalah, kaidah-kaidah muamalah, transaksi ekonomi dalam Islam. Yang kedua, pernikahan dalam Islam dan hikmahnya atau wujud free. Dan yang terakhir yaitu waris dalam Islam dan hikmahnya. Next slide. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai muamalah. Next slide. Muamalah sendiri yaitu berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata al-amal yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf, yaitu yang terdapat pada penjelasan Haji Syaiku et al. Tahun 2020. Kata tersebut menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau beberapa orang yang akan memenuhi kebutuhannya masing-masing. Next slide. Dalam Islam, perkembangan muamalah tidak boleh merugikan salah satu pihak dan kebebasannya tidak semestinya kepada pihak lain. Setiap kegiatan muamalah akan diatur dalam hukum muamalah. Hukum muamalah sendiri memiliki pengertian, yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam yang meliputi hutang piutang, sewa menyewa, jual beli, dan lain-lain. Dengan kata lain, muamalah ini diatur agar tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain. Next slide. Ruang lingkup fikih muamalah. Secara umum, ruang lingkup fikih muamalah terdiri dari yang pertama, adabiyah, yang memiliki pengertian segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab dan kabul, riba, horor, maisir, saling meridhoi, tidak ada terpaksaan, kegiatan penipuan, pemalsuan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu madiyah, yaitu segala hal yang mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal dan haram dan subhat untuk diperjualbelikan, benda yang menimbulkan kemudaratan dan lain-lain. Dalam hal ini contohnya adalah akad, jual beli saham, dan istisna, ijarah, qard, bawalah, rom, mudharabah, wadiah, dan lain-lain. Next slide. Kaidah-kaidah dalam muamalah. Yang pertama yaitu hukum asal dalam muamalah adalah mubah atau diperbolehkan. Yang kedua, sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Yang ketiga, mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat. Yang keempat, memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan. Yang kelima, sadu adzoriyah. Yang keenam, larangan ihtihar. Next slide. Yang ketujuh, larangan horor. Yang delapan, larangan maisir. Dan yang terakhir adalah larangan riba. Slide. Berikut merupakan contoh transaksi ekonomi dalam Islam, di antaranya jual beli bisnis online, simpan pinjam di bank syariah, jual beli produk halal, pembuatan billing atau invoice. Gambar di samping ini merupakan pembuatan billing atau invoice. Next slide.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon izin pembina, izin rekan-rekan, izin kami di sini akan membahas terkait pernikahan menurut Islam. Pernikahan dalam Islam dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh seorang ulama, Abdurrahman Al-Jaziri, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang dilakukan antara laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min aiti an khalaqu lakum min anfusikum usjam litas ilaiha wajahala ya bainakum mauda wa rahmatan fit bidzalika la'aitin liqaumin yatafakkarun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang sesungguhnya. Pada yang demikian, itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kemudian tujuan menikah. Terjadinya suatu pernikahan yang ditandai adanya ijab dan kabul memiliki beberapa tujuan. Beberapa tujuan dari pernikahan berdasarkan Al-Quran dan hadis antara lain adalah yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Dalam Islam, tujuan pertama atau tujuan utama dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat muslim akan mendapat pahala sekaligus kebahagiaan. Kebahagiaan ini menyangkut semua hal termasuk rezeki, sehingga bagi umat muslim yang sudah menikah tak perlu khawatir tentang rezeki. Yang kedua, melaksanakan sunnah Rasul. Selain melaksanakan perintah Allah, tujuan menikah berikutnya adalah melaksanakan sunnah Rasul. Dengan melaksanakan sunnah Rasul, maka seorang hamba dapat terhindar dari perbuatan zina. Tidak hanya itu, seorang yang menikah juga mendapatkan pahala karena sudah melaksanakan sunnah Rasul. Yang ketiga, mencegah dari perbuatan zina. Suatu pernikahan bisa membuat diri kita menjaga pandangan dan terhindar dari perbuatan zina, sehingga kita bisa menjalani ibadah pernikahan dengan baik. Yang keempat, menyempurnakan separuh agama. Menikah bisa menambah pahala seorang hamba. Dalam hal ini, menyempurnakan agama bisa diartikan sebagai menjaga kemaluan dan perutnya. Seperti yang diungkapkan oleh para ulama, bahwa pada umumnya rusaknya suatu agama seseorang sering berasal dari kemaluan dari perutnya. Yang kelima, mendapatkan keturunan. Keturunan akan menambah kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang dibangun. Selain itu, memiliki keturunan bisa menjadi bekal pahala untuk suami istri di kemudian hari. Tidak hanya memiliki keturunan saja, bagi pasangan suami istri pasti sangat menginginkan keturunan yang saleh atau salehah. Anak yang saleh bisa memberikan rezeki kepada suami istri yang telah menjadi orang tua. Yang terakhir, untuk membangun keluarga yang bahagia. Terjadinya suatu pernikahan pasti akan membuat seseorang menjadi lebih bahagia dan hati menjadi tenang. Rasa bahagia dan hati menjadi tenang membuat kehidupan seseorang menjadi lebih tentram. Kemudian rukun menikah ada 5. Untuk yang pertama, ada mempelai laki-laki. Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki.
pernikahan dimulai pada saat akad nikah. Yang kedua, ada wali nikah perempuan. Sahnya menikah kedua yakni ada wali nikah perempuan. Wali merupakan orang tua mempelai perempuan yakni ayah, kakek, saudara laki-laki kandung atau kakak atau adik, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Yang ketiga ada mempelai perempuan. Sahnya menikah kedua ada mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. Yang keempat, ada saksi nikah. Menikah sah bila ada saksi nikah. Tidak sah menikah seseorang bila tidak ada saksi. Syarat menjadi saksi nikah yakni Islam, balik atau berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Dua orang saksi ini diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi. Yang terakhir, ijab dan qabul. Terakhir syarat sah nikah yakni ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah janji suci kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Saat kalimat saya terima nikahnya, maka dalam waktu bersamaan dua mempelai laki-laki dan perempuan sah untuk menjadi sepasang suami istri. Syarat sah menikah dalam Islam. Syarat sah menikah dalam Islam yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian bukan laki-laki mahram sebagai calon istri. Adanya wali akad nikah. Kemudian tidak sedang melaksanakan haji dan bukan paksaan. Kemudian di sini akan kami bahas tentang gagasan child free, menikah tanpa anak dalam Islam. Gagasan child free sendiri atau gagasan untuk tidak memiliki anak pada dasarnya tidak mewajibkan pasangan suami istri untuk beranak pinak. Profesor Ali Goma, salah satu anggota Dewan Ulama Senior Al-Azhar yang juga mantan mufti, menjelaskan secara resmi fatwanya saat masih menjabat sebagai Grand Mufti atas kebolehan gerakan child free. Tidak ketinggalan, Grand Mufti Mesir saat ini Profesor Syauqi Alam juga mengamini hal yang sama. Para ulama ini menegaskan bahwa keputusan untuk memiliki anak ataupun tidak adalah hak prerogatif pasangan. Dengan catatan, baik suami maupun istri telah mencapai kesepakatan dan saling ridho, legawa atas kesepakatan yang diambil, bukan berdasarkan egoisme pihak belakang. Sekian yang bisa kami sampaikan tentang pernikahan dalam Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Pandu dan Andra Carakan. Mohon izin pembina. Mohon izin untuk menjelaskan waris dalam Islam dan hikmahnya. Next. Pengertian waris. Waris dalam bahasa Arab disebut al-miras, yaitu bentuk infinitif dari kata warisa, yarisu mirasan. Maknanya ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara terminologis, berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Next. Dasar hukum tentang warisan Islam terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal awraqun
Walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidain wal awrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 7. Next. Rukun waris. Yang pertama, muwaris, yaitu orang yang mewariskan. Yang kedua, ada maurus, yaitu harta peninggalan yang diberikan setelah dikurangi biaya perawatan, hutang, zakat, dan hal-hal keperluan wasiat. Yang ketiga ada waris, yaitu orang yang akan mewarisi, yang memiliki hubungan dengan mewaris, baik hubungan kekeluargaan maupun perkawinan. Lanjut. Penggolongan kelompok ahli waris. Yang pertama, kelompok ahli waris menurut hubungan nasab, yaitu ada golongan laki-laki, di antaranya ada ayah, saudara laki-laki, paman, dan juga kakek. Serta ada golongan perempuan yang meliputi ibu, saudara perempuan, bibi, dan juga nenek. Kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan ada anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, paman, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudari perempuan, istri, dan suami yang ditinggalkan. Lanjut. Yang berikutnya adalah penggolongan kelompok ahli waris dari segi pembagian dalam hukum Islam. Yang pertama, ada kelompok ahli waris zawil furud, yaitu mendapat pembagian pasti. Terdiri dari anak perempuan, ayah, ibu, istri, suami, saudara laki-laki atau saudari perempuan seibu, dan saudara perempuan kandung seayah. Kelompok yang kedua adalah kelompok ahli waris yang tidak ditentukan pembagiannya. Yang ketiga, kelompok ahli waris pengganti. Lanjut. Penjelasan mengenai kelompok ahli waris zawil furud, yaitu kelompok ahli waris yang mendapatkan pembagian pasti, yang terdiri dari anak perempuan, ayah, ibu, istri, suami, saudara laki-laki atau saudari perempuan seibu, dan saudara perempuan sekandung atau ayah. Lanjut. Selanjutnya adalah penjelasan tentang kelompok ahli waris yang tidak ditentukan pembagiannya. Dalam hal ini merupakan kelompok yang diantaranya anak laki-laki dan keturunannya, anak perempuan dan keturunannya bila bersama dengan anak laki-laki, saudara laki-laki bersama saudari perempuan jika pewaris tidak memiliki keturunan dari ayah, kakek, nenek, paman, serta bibi. Lanjut. Yang terakhir adalah kelompok ahli waris pengganti. Kelompok ini ialah kelompok ahli waris yang menggantikan posisi ahli waris sebelumnya dikarenakan lebih dulu meninggalkan dunia sebelum pewaris pergi. Yang termasuk dalam kelompok ahli waris pengganti ini antara lain anak dari ahli waris, keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan sekandung, nenek dan kakek dari pihak ayah, nenek dan kakek dari pihak ibu, bibi dan paman, serta keturunannya dari pihak ayah. Untuk pembagian, besaran bagian ahli waris, yang pertama, ada satu anak perempuan mendapatkan besaran bagian setengah, keterangannya dengan seorang diri. Kemudian ahli waris 2 atau lebih anak perempuan mendapatkan besaran bagian 2/3. Kemudian anak laki-laki bersama dengan satu anak perempuan mendapatkan bagian 2/1, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian 2, sedangkan untuk anak perempuan mendapatkan bagian 1. Kemudian ada ayah yang mendapatkan bagian 1/3 atau 1/6,
Di antaranya, bila tidak memiliki keturunan, ayah mendapatkan bagian 1/3, dan bila ayah memiliki keturunan, mendapatkan bagian 1/6. Kemudian ada ibu yang mendapatkan bagian warisan 1/6 atau 1/3, di mana bila ibu memiliki keturunan, maka akan mendapatkan hak waris sebesar 1/6. Sedangkan jika ibu tidak memiliki keturunan, mendapatkan hak waris 1/3. Lanjut. Sekian pembahasan presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.